Pengharapan atau roja, yang sesungguhnya, ialah yang disertai amal perbuatan. Kalau tidak demikian, maka itu hanya angan-angan atau khayalan belaka. Permintaan orang yang sudah makrifat kepada Allah, hanya semoga dapat bersungguh-sungguh dalam menghamba, dan tetap dalam menunaikan hak-hak kewajiban terhadap Tuhan. Di dalam keadaan lapang atau bastu, hawa nafsu dapat mengambil bagiannya, karena gembira, sedang dalam keadaan sempit atau kobdu tidak ada bagian sama sekali untuk hawa nafsu. Apabila Allah telah membukakan pengertian atau faham tentang penolakannya, maka berubahlah penolakan itu, hakikat menjadi pemberian. Alam semesta ini lahirnya berupa tipuan, dan batinnya sebagai peringatan. Maka hawa nafsu melihat lahir tipuannya, sedangkan mata hati memperlihatkan peringatan atau akibatnya. Menyingkat atau melipat jarak yang hakiki ialah, jika engkau bisa menyingkat jarak dunia ini, sehingga engkau dapat melihat akhirat itu, lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri. Barang siapa menyembah Allah karena mengharap sesuatu, atau untuk menolak siksa atas dirinya, maka, dia belum menunaikan kewajiban terhadap sifat-sifat Allah. Maksiat atau dosa, yang menjadikan rendah diri, dan membutuhkan rahmat dari Allah, itu lebih baik dari perbuatan taat yang membangkitkan rasa sombong, ujub, dan merendahkan orang lain. Pada mulanya Allah memberi nikmat kepadamu berupa ijad atau diwujudkan, kemudian nikmat yang kedua, melengkapi kebutuhan-kebutuhan wujudmu yang terus-menerus bantuan atau pertolongan Allah. Sebaik-baik waktu dalam hidupmu, ialah saat-saat di mana, engkau merasa dan mengakui kefakiran atau kebutuhanmu, dan kembali pada adanya kerendahan dirimu. Apabila Allah telah menjemukan kamu dari makhluk, maka ketahuilah bahwa Allah akan membukakan untukmu pintu ketenangan dan senang kepada Allah. Seorang arif tidak akan hilang rasa hajat kebutuhannya kepada Allah, dan tidak pernah merasa tenang atau bersandar kepada sesuatu selain Allah. Barang siapa yang mengira, terlepas kasih sayang Allah sebab turunnya bala, ujian yang ditakdirkan Allah, maka yang demikian itu, disebabkan karena, piciknya atau, dangkalnya pandangan imannya. Apabila Allah telah menjadikan engkau pada lahirnya, taat menurut perintahnya, dan, dalam hatimu menyerah, atau, tawakal kepadanya, maka berarti, Allah memberi kepadamu nikmat karunia yang sebesar-besarnya. Tidak semua orang yang telah tampak jelas kekeramatannya itu, berarti telah sempurna pembersihannya, dari penyakit-penyakit hati dan hawa nafsu. Datangnya bantuan atau pertolongan dari Allah itu, menurut kadar persiapannya, dan, terbitnya atau cahaya ilahi itu menurut, atau tergantung pada bersih atau, jernihnya hati. Andai kata, tidak ada baiknya tutup dari Allah atau andai kata Allah tidak menutupi kekurangan, dan kesalahan dalam semua amal hamba, niscaya tidak ada amal yang layak untuk diterima. Engkau lebih membutuhkan kesantunan, maaf, dan kesabaran Allah, ketika engkau berbuat taat ibadah melebihi daripada kebutuhanmu ketika engkau berbuat maksiat atau dosa. Allah yang mendohirkan segala sesuatu atau makhluk sehingga bisa dilihat, karena dia bersifat batin, dan Allah melipat atau menyembunyikan wujudnya segala sesuatu, karena Allah itu zat yang bersifat dohir. Tiada sesuatu yang menyegerakan terkabulnya permintaan doa, seperti dalam keadaan terpaksa, sangat butuh, dan tiada sesuatu yang dapat menyegerakan datangnya pemberian dari Allah, seperti menyatakan rendah diri, dan sangat fakir. Allah memerintahkan kepadamu semasa hidup di dunia ini, memperhatikan alam ciptaannya atau memikirkan makhluk di dunia ini sehingga menjadikan ingat pada Allah. Dan kelak di akhirat, Allah akan memperlihatkan kepadamu kesempurnaan zatnya. Maha suci Allah yang telah menutupi rahasia-rahasia keistimewaan seorang wali, dengan tampaknya sifat-sifat yang umum bagi manusia, dan telah jelas terlihat keagungan ketuhanan Allah dengan menunjukkan kepada manusia sifat-sifat kehambaan, dan kerendahan makhluknya. Jangan menuntut Tuhan, karena ditundanya permintaan yang telah engkau minta kepada Allah. Tetapi, hendaknya engkau koreksi dirimu, tuntut dirimu yang belum bisa bertata krama, supaya tidak terlambat melaksanakan kewajiban-kewajibanmu terhadap Allah.
Sebagian dari kaum ada yang oleh Allah didudukan dalam bagian ibadah semata-mata, dan ada kaum yang diistimewakan oleh Allah dengan kecintaannya. Untuk masing-masing kami Allah memberi karunia dan pemberian-pemberian, dan pemberian Tuhanmu tidak terbatas. Jarang sekali terjadi karunia besar dari Allah, atau warid itu kecuali datang secara mendadak atau tiba-tiba supaya tidak ada orang yang mengaku bahwa ia dapat karena telah mengadakan persiapan untuk menerima karunia itu. Barang siapa yang selalu menjawab segala pertanyaan, dan menceritakan segala sesuatu yang telah dilihat oleh mata hatinya, dan menyebut segala apa yang ia ingat atau ketahui, maka ketahuilah bahwa yang demikian itu adalah tanda kebodohan orang itu. Sesungguhnya, Allah menjadikan akhirat untuk tempat pembalasan bagi hamba yang mukmin, sebab dunia ini tidak cukup untuk tempat apa yang akan diberikan kepada mereka, juga karena Allah sayang akan memberikan balasan pahala mereka di tempat yang tidak kekal. Allah memberikan kepadamu warid atau karunia-Nya supaya engkau keluar atau terlepas dari kurungan bentuk kejadian dan sifat-sifatmu ke alam luar yang berupa marifat, mengenal kebesaran kekuasaan dan karunia Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhan memberikan kepadamu warid, yaitu ilmu pengertian atau perasaan dalam hati, sehingga mengenal dan merasa benar-benar akan kebesaran karunia Allah, hanya semata-mata supaya engkau mendekat dan masuk ke hadirat Allah. Thank you, you have clicked subscribe and bell.